Nah ini saya lihat. Nah ini gila kalau ada kejadian terus menggunakan jet ski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur ke channel kita Parangtritis Sar Family. Oke, hari ini kita pantauan. Tadi hujan, ini udah reda. Kita mau ke pantai. Hai, iki bolo tak dudoi. Kemarin banyak yang tanya nggak ada banner papan apa rambu-rambu. Nah, ini contohnya kita pasang di sini. Ini contoh depan posko ya. Tak kita sepilkan. Sik. Elek. Nah, ini tak sepilkan lur. Kemarin banyak yang tanya soalnya ya ini ya, ini termasuk area pintu masuk dari posko SAR. Nah, nih udah terpampang dengan jelas gitu. Nih, mari patuhi nih. Nih kalau mau lihat di video-video kita itu nih TikTok SAR _Parangtritis, untuk IG SAR Parangtritis _. Nah ini bolo sudah viti-vitinya, tempat aman, tempat area berbahaya udah kita sebutkan. Nah ini ciri-cirinya seperti ini, jelas ya teman-teman. Dan itu di sepanjang jalan menuju pantai. Nah toh itu kita kasih banner kayak gini. Jadi yang kemarin tanya udah kita kasih banner di seputaran pintu area masuk Parangtritis ke pantai lah. Kok pintu masuk yo ada itu di tiket. Kayaknya di belakang tiket ana yo lho. Ada. Samping kiri jalan. Ana kiri jalan. Kiri jalan. Mana yang tiketnya ana ta yo? Ning ora tiketnya, tiket karcisnya lho, karcisnya. Ada. Ana sebalike. Oh ning sebalike ono. Jadi yo buat temen-temen yang main ke pantai itu paling utama wis rasa nengah-nengah. Tuh, kedua itu cara dini patuhi himbauan petugas. Terus ketiga itu ciri-cirinya apa lono area berbahaya to, wis jamin aman. Jadi udur atau juk langsung main air. Nah, gitu Kak. Nyegur berarti. Nah, nek belum tahu tempat-tempat atau kayak gitu, kalau ada petugas jaga terutama di pantai Parangtritis seperti kami, ojo sungkan-sungkan bolo. Langsung tekon. Om, area aman tuh seperti apa? Om, area sing aman untuk bermain. Wes tekon ae bolo, rasa isin-isin. Nek wedi tekon terus kue bermain, terus engko disemprit dari kami, prit. Oh, itu berarti tandane kamu bermain air terlalu ke tengah gitu. Wah, ini tadi juga apa? Dan kalau bisa tuh jangan kita harus nyemprit dulu baru minggir. Minggir. Berarti kalau kudu ada bapak-bapak. Oh, bapak-bapak bendi ngono. Enggak, bapak-bapak SAR gini tanya dulu enggak apa-apa. Oh, langsung maksudnya gitu loh. Oke. Langsung tanya. Nah, itu. Nah, ini mau juga ono sing komen. Mas, pertolongan kok cuman pakai renang, jet ski kemana ada enggak? Ah, ini bolo udah kemarin waktu acara Dirgantara pas itu ada jet ski, udah tak bilang, juga dijelaskan sama Mas Uyu bahwasanya kalau jet ski itu memerlukan ketinggian air gitu. Jadi kalau ketinggian air bisa standby, terutama di apa om nek koyo ning anu air yang landai. Maksudnya sing landai terus apa nih kok pelabuhan. Nah, pelabuhan untuk ibarat pelabuhan tuh apa jenenge? Kali aku. Nek sing ning pinggiran pantai terus ono anu apa iki namanya? Lupa namanya. Kuwi dadi ibaratnya kalau jet ski itu harus ada bersandarnya ngono bolo. Tapi kalau tidak ada sandarannya itu kalau nurunin jet ski susah, butuh 5 personilan kurang nggak lebih yo. 5 personil itu soalnya kalau nggak disandarkan di ibaratnya seperti pelabuhan seperti itu apa ya jenenge kok pelabuhan dong
ano bane belum. Masih ono bane enggak? Oh, jet ski lho, jet ski nek. Ayo, jadi kan kalau jadi kan pakai adang. Sekarang ada bane. Maksudnya nek disandarke ning anu pantai. Sandar pantai enggak bisa. Enggak bisa kan kene. Kalau di sini tuh enggak bisa Bolo. Jadi harus ada dermaga. Maksudnya ya dermaga. Jadi kalau di pantai Parangtritis itu ombaknya seperti ini. Nah, pecah-pecah seperti ini, Lur. Jadi kalau mama dikasih pinggir air yo kena air ombaknya terus. Oh, iya. Yo ke tengah, bisa ke tengah sendiri. Ke tengah sendiri toh. Nah, iki. Saat menjelang perpisahan. Kuwi arep kok labu we. Aku tobat sama neng pos. Lah piye? Kayak enek wong sing tau keli wingi. Tahu kali wingi. Tau keli ning Parangsumo. Oh, ning Parangsumo. Mergo nguyak larungan ndas wedhus. Ndas wedhus. Kepala kambing dipotong Oh, dilarung. Dek nguyak. Tenggelam kok dikeli. Sing nulungi iki Mas Hasnan. Oh iki, Hero. Sing nulungi Mas Hasnan iki. Sing nulungi Hasnan. Pak, saya berhutang budi ya, Pak. Ngono kuwi. Itu bisa dibawa sampai saya mati, Pak. Oh, kowe berjasa nan kowe nan. Berjasa tenan kowe berarti. Belen. Saiki ning kono. Wong ning ngono. Bawa ke udang, iki mantuk udang ini Pak bacem. Oh, bacem ya. Jadi Pak pangan yo nan kowe nan. Pangan Mas. Oh, nglegani. Ning kono Sian. Sakit tapi anu. Tapi ya pengen apik, tapi ra penak main kono koyo malah ra penak gitu. Malah ra penak. Lagi cobaan ngene. Berapa, Bang? Yuk. Ha iki yuk. Jes pertolongan mau kira tekon, makanya kita tekoke. Mau wis meh tak jawab iki cara dene iki. Masuk pertolongannya cuman berenang nggak pakai jet ski. Nah, ini loh. Mau wis tak sampai ke lihat video pas Dirgantara udah dijelaskan. Nah ini, yuk jelas noneh. Saat itu papan jet ski itu adalah alat pertolongan lanjutan. Jadi kalau digunakan pada saat pertolongan pertama itu sangat repot, kurang efektif. Yang paling efektif itu pelampung atau papan survei. Karena apa? Pada saat ada korban tenggelam, kita lagi santai-santai di sini. Kayak nongol kali. Kalau kita pakai jet ski, nah kita masih repot dorongin jet ski sampai ke masuk laut itu. Nah padahal kalau kita gunakan lari pakai papan surfing atau pakai pelampung, kita udah sampai di korbannya. Tuh, jadi misalnya dorong jet ski butuh waktu 5 menit misalnya. Nah dalam jangka waktu 5 menit kita bisa berenang udah sampai di tempat korbannya. Itu seperti itu, contohnya seperti itu. Nah kenapa kok kalau ada pertanyaan jet ski kok tidak di standby-kan di tepian pantai? Kita tidak punya dermaga loh. Nah itu dermaga tak maksud. Jadi di pantai Parangtritis itu kita tidak bisa dirikan dermaga. Yang mana kita tidak bisa sandarkan jet ski itu secara 12 jam full itu nggak bisa. Jadi seandainya kita standby jet ski di tepian pantai, jet ski ya hanya standby di tepian pantai. Dan seandainya nanti mau digunakan kita harus dorong dulu. Dan dorong jet ski minimal ya 5 sampai 6 orang. 5-6 orang toh? Ya. Nah, toh Lur. Dari pasir masuk ke air itu dari masuk 5 sampai 6 orang. Kalau di pantai Parangtritis lo ya. Mungkin pantai lain beda karena kontur kondisinya berbeda, kondisi gelombangnya berbeda, kondisi alamnya beda. Jadi kalau di pantai Parangtritis yang sudah kita alami, dorong jet ski harus 5 sampai 6 orang. Dan itu kurang efektif kalau kita gunakan. Nah, jet ski kita gunakan sebagai alat pertolongan lanjutan itu ketika kita sudah berenang nyamperin korban di tengah laut. Korban digendong pakai pelampung atau papan surfing. Nah, jet ski ini menjadi opsi kedua ketika kita tidak bisa membawa korban ke pinggir. Misalnya korbannya cedera, korban dalam kondisi yang kritis. Nah, itu baru kita dijemput pakai jet ski. Karena kita sudah punya waktu. Korban sudah kita gendong dalam kondisi aman bersama penolong. Jet ski meskipun butuh waktu 5 menit, butuh waktu lebih itu tadi banyak personil, kita tetap bisa lakukan. Karena korbannya sudah bersama kita. Tapi pada saat kita dorong jet ski dulu, korbannya kita belum bisa gapai. Bisa kita gapai. Gitu loh ya. Nah, terus Halo teman-teman, ya susahnya gini teman-teman, kita ulangi lagi. Itu buat teman-teman susahnya kalau kita tidak ada dermaga, ya. Susahnya kalau untuk pertolongan jet ski di laut seperti ini kayak gini. Kalau teman-teman yang minta jet skinya kemana, anunya kemana ya ini?
terutama jet ski yang ditanyakan. Kok nggak ada yang standby jet ski ya? Ini kita nurunkan jet ski butuh beberapa orang, tidak 1-2 orang saja, tapi butuh beberapa orang. Nah, terkecuali emang ada dermaga untuk standby jet ski atau kapal. Nah, ini saya lihat. Nah, ini bila kalau ada kejadian terus menggunakan jet ski, mohon maaf buat teman-teman, nanti yang jadi korban udah lemes, udah lambaikan tangan, udah nggak kuat, kita baru nyurung seperti ini ya gitu. Makanya jet ski untuk pertolongan akhir bila mana tidak bisa dipinggirkan manual pakai jenengi pelampung ataupun papan surfing gitu. Itu ya buat teman-teman. Tak lanjutin lagi, jadi jet ski untuk nyusul tadi yang ada di tengah, kita nyusul pakai jet ski. Atau di sini juga punya opsi ada perahu jukung. Perahu jungkung. Itu perahu jukung, kalau perahu jukung memang kita standby-kan, satu di pos Parangtritis, satu di pos Depok. Yang itu ready setiap saat untuk digunakan. Itu memang sudah siap. Gitu. Tapi pada saat pertolongan korban, ketika kita menggunakan pelampung sama papan surfing itu kita sudah dapat mengampu. Artinya kita sudah bisa membawa korban ke tepian, ya sudah, untuk memangkas anggaran, memangkas apa ya Mas ya, efektifan personil, efektifan personil dan sebagainya, kita bawa korban ke tepian dengan berenang. Itu untuk memangkas banyak hal. Karena kalau pakai jet ski otomatis personilnya tambah, kemudian nanti pasca pertolongannya kita yang harus memakan waktu banyak, karena jet ski setelah kita gunakan harus kita rawat. Perawatan jet ski harus khusus, nggak bisa sembarangan. Jadi memang untuk memangkas apa ya Mas, kinerja kita biar lebih mudah, itu seperti itu. Jadi jet ski kita gunakan sebagai alat pertolongan lanjutan. Untuk pertama kita Bapak tetap menggunakan pelampung sama papan surfing. Seandainya besok kita dibuatkan fasilitas dermaga sama pemerintah yang itu memang permanen, mungkin bisa kita standby-kan. Tapi membuat dermaga sendiri di Pantai Parangtritis itu sangat tidak memungkinkan, karena kondisi pasirnya ini selalu berubah. Seandainya dermaga di situ masih mungkin patok-patok ya, kemudian dermaga watu cor ya, nanti kanan kirinya akan terkikis oleh ombak. Di samping kanan kiri cor atau batu atau apa tadi kita gunakan untuk dermaga, terkikis, dia akan terkikis, akhirnya dia roboh. Jadi memang tidak mudah dalam penanganan laka laut ini. Terus Lur, seandainya banyak yang tanya, Mas, kenapa kok nggak dikai tali pantainya ben aman, nggak dikai garis polisi, nganggo jet ski, kok pertolongannya ngene orang ini. Tim Sari Parangtritis wong sewidak songo Bu. Yo, akeh sing duwe ide juga. Kita juga punya ide macam-macam. Cuma yang kita terapkan saat ini menjadi opsi terbaik. Yakin ya konco-konco SAR, yang sudah kita terapkan saat ini sudah menjadi opsi terbaik, baik dari nyuwun sewu, keefektifan, kemudian pemanfaatan sumber daya, kemudian macam-macam. Kita sudah melakukan hal yang terbaik. Jadi kalau ada yang punya ide, Mas gini, sebenarnya kita yang setiap hari di sini ya juga sudah punya ide itu dan sudah kita terapkan, tapi memang tidak efektif. Nah, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, ketika ada masukan A, B, C, D dari jenengan semua, tentu kita bisa tampung lagi. Seandainya seperti ini gimana, gimana. Tapi kebanyakan yang sudah disampaikan sama apa Mas Yo? Netizen pendukung kita itu hal-hal yang memang tadinya sudah pernah kita lakukan dan tidak efektif. Lur ya. Tapi aku seneng tekoni. Ayo, aku yo seneng asine. Tapi lah kita bisa, artinya memang mendukung kita, mikir dia carane benak diwisol luwih penak luwih aman pantene ngono. Sebelumnya memang kita sudah coba kurang efektif. Dan apa yang kita lakukan saat ini mungkin sudah menjadi yang paling efektif saat ini loh ya. Seandainya ke depan ada apa ya cara terbaik lagi ya. Apa yang kita upayakan bisa mungkin ada opsi yang bisa yang kita lakukan ya. Nah, mungkin kita akan lakukan opsi. Karena untuk sementara ini berkaitan dengan semua, dengan banyak hal.
ini sudah jadi opsi yang terbaik. Lur ya. Oke. Siap. Untuk sunset. Yo. Oke, pokoknya itu teman-teman yang tanya seputaran jet ski banner udah tak jelas ke, bahasanya udah banyak kita pasang, rambu-rambu juga udah kita pasang gitu. Jadi tinggal kitanya bagaimana gitu. Wah, mematuhi rambu-rambu kah atau tidak begitu. Sekarang sunset. Sunsetnya apa ini? Oke. Tak golek sunset. Seperti ini. Kok peteng. Oke, sementara buat menanggapi teman-teman yang komen tentang masalah cara efektif atau cara yang terbaik sudah kita sampaikan, bahwasanya seperti itu tadi. Monggo buat teman-teman yang mau ada apa ya pikiran yang terbaik, komen lur. Nanti mana tahu itu solusi terbaik buat penjagaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.